Halo, balik lagi sama gue Kiki di channel Booktuber. Gue habis baca bukunya Abinaya Gina Jamila yang judulnya Mengapa Aku Harus Membaca. Ini dia bukunya. Tapi sebelum itu kita seperti biasa bumper dulu, oke? Jadi gue habis baca bukunya Abinaya Gina Jamila, Mengapa Aku Harus Membaca. Baca buku ini tuh gue ngerasa jadi orang yang paling beruntung. Kenapa? Lu baca buku ini, lu bakal dapet informasi tentang penulis. Buku tentunya juga potongan cerita dari buku-buku yang udah dibaca sama Abinaya, dan dia tulis di buku Mengapa Aku Harus Membaca ini gitu kan. Di catatanku jadi kita tuh kayak semacam direkomendasiin gitu sama Abinaya lewat tulisan-tulisan di buku ini gitu, kayak semacam opininya dia atas buku ini, atas film yang dia tonton, juga kritik-kritik dia ke orang dewasa yang selalu melihat anak kecil tuh di satu sisi kita sebagai orang dewasa gitu pengen anak-anak tuh anteng, tenang gitu, tapi di sisi lain kita juga pengen anak-anak tuh rajin membaca gitu, supaya dia banyak tahu, supaya dia pintar gitu kan. Tapi dari baca itu sebenarnya kan dia jadi punya banyak informasi gitu kan. Nah itu tuh jadi yang muncul tuh di tulisan ini Abinaya itu sama ibunya kadang dia suka berdebat gitu kan. Ya aku pikir sah-sah aja, malah tuh jadinya keren gitu kan, kayak setiap apapun tuh jadi bisa kita diskusiin gitu, dan jadinya tuh otak panas terus gitu kan pastinya gitu, karena baca-baca buku ini gitu kan. Itu baca buku ini tuh bayangin deh, kita kayak main ke rumahnya Binaya, duduk di teras, snack, minuman gitu kan, terus kita dengerin dia cerita gitu dengan semangat banget, sampai kita tuh nggak punya jeda atau waktu atau timing yang tepat untuk memotong pembicaraannya gitu. Ya sekedar untuk adu argumen atau beropini gitu kan, karena dia ceritanya tuh wah nyerocos banget ya pokoknya. Kalau di bahasanya Mas Butet itu yang aku tangkap itu dari podcastnya Mojok, itu tuh kayak melisankan tulisan. Jadi kalau baca buku ini tuh kayak Abinaya itu ada di depan kita gitu, lagi ngobrol gitu. Itu aku tahu buku ini awalnya di suatu warkop di Jogja, baca beberapa bab gitu kan, seru banget ini, maksudnya ceritanya tuh simple dan deket banget gitu kan. Terus akhirnya kepikiran kayaknya gue beli deh buku ini gitu. Terus akhirnya keturutan juga, akhirnya beli deh gitu buku ini nih, Mengapa Aku Harus Membaca gitu. Aku lupa, tapi di sini tuh ada kayak ada tanda tangannya Abinaya gitu, selamat membaca. Jadi kalau nggak salah ini gue belinya di KBJ Kampung Buku Jogja, itu yang di UGM itu kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu kayak ada Abinaya orasi gitu kalau nggak salah ini ya, karena di buku satunya aku dapet juga dari temanku yang ternyata dia adalah editor bukunya Abinaya. Tapi di buku sebelum ini kan buku selanjutnya ini 2019. Kalau nggak salah di buku satunya itu yang aku dapet itu yang
radio bagi mamaku gitu. Dan ini editornya ternyata temanku tuh, si Asep itu. Jadi aku sama Asep nulis buku, terus aku bikin merchandise-nya gitu. Terus waktu-waktu dia ngirim bukunya dia gitu untuk aku bundling sama merchandise-nya untuk aku jualin, dia ngirimin bukunya Abinaya ini gitu. Jadi koleksiku untuk buku Abinaya ada 2, dan jadi pengen ngoleksi buku 2 buku lainnya gitu, karena sebacaan kayaknya dia udah 4 deh. Yang puisi sama novel. Yang puisi aku lupa, Menggambar Semesta apa ya itu, terus satunya novel gitu. Itu dari situ. Terus nah, Abinaya ini kan masih anak-anak, masih SD gitu kan. Aku jadi kepikiran, ini gimana ibunya Abinaya mentreatment Abinaya sehingga suka membaca. Itu wah, menurut itu impian semua orang tua sih. Maksudnya aku punya anak juga cewek namanya Hagia gitu, itu baru 4 tahun. Sejauh ini tuh yang paling deket, yang paling bisa diupayakan itu kami sering ngobrol di rumah, nggak ada TV gitu kan. Lalu aktivitas selama pandemi ini gambar gitu kan. Terus wah, ini gimana ya cara ngajarin dia baca gitu. Setelah baca ulang buku ini tuh jadi kayak, wah kayaknya aku harus belajar nih sama ibunya Abinaya gitu. Ya beberapa di sini ada bocorannya gitu kan, kayak sedikit memaksa untuk lebih baik membaca gitu daripada melihat gitu, menonton lah istilahnya gitu. Itu tapi menurutku pasti ada trik-trik tertentu untuk anak itu jadi suka membaca gitu. Kalau teman-teman di sini tahu gitu trik, cara atau proses untuk mentreatment anak supaya suka membaca, bisa lah ditulis di komentar gitu, atau berbagi sama aku gitu. Pasti itu pasti akan aku baca dan coba terapkan gitu. Kalau sejauh ini sih masih ini ya, maksudnya kami bikin waktu gitu tertentu, bedtime stories sih terutama gitu kan. Jadi dia ngambil satu buku, terus kita baca di atas tempat tidur, lalu kita gantian gitu. Karena dia belum bisa baca, kadang tuh dia malah suka ngarang gitu dari gambar yang ada di buku. Terus dia menceritakan itu gitu. Ada gambar misalnya jatuh, oh ini jatuh karena kena angin kayak gitu. Lalu setelah dia selesai baru gantian gue yang baca gitu. Nah nanti gue tuh kadang punya versi yang lain juga gitu, yang ngarang gitu. Terus dia kadang protes, loh kok gitu sih jadinya gitu. Nah, ya iya dong bisa, karena kan begini gitu. Nah jadinya satu buku itu aja ceritanya tuh bisa jadi banyak banget gitu kan. Terus untuk membaca, jadi kalau pagi kita ada waktu untuk gambar gitu. Nah pas nggambar tuh kadang gue ajak untuk, sekarang kita gambar huruf gitu, ini huruf apa A, ini huruf apa B, dan seterusnya gitu. Itu baru treatmentku aja sih yang sekarang gitu. Jadi kalau kalian punya trik and tips, boleh ditulis di kolom komentar, karena itu sangat membantuku gitu. Balik lagi ke bukunya Abinaya. Oh iya, di catatanku mengapa aku harus membacanya jadi buku kedua, karena ini juga sekaligus kayak bukan paksaan, jadi kayak motif juga buat tahu kenapa sih kita harus membaca gitu. Selain misalnya kayak di videoku sebelumnya gitu kan, kita dari awal itu sama Tuhan udah suruh baca gitu. Sejak ayat pertama kali diturun, Nabi Muhammad aja suruh baca gitu, karena lewat baca kita bisa jadi tahu banyak banget informasi. Dan cara berpikir itu jadinya tuh beda gitu, karena banyak informasi yang masuk, sehingga kita menyikapi apapun tuh jadi lebih beragam gitu. Enggak yang harus satu perspektif gitu tuh, enggak gitu. Itu tuh didapat lewat kita banyak membaca gitu kan. Jadi kayak motif juga di channel ini gitu, aku jadi harus rajin membaca kayak gitu, membaca apapun gitu. Sama kan baca basic banget gitu ya, kita harus
apa ya, ya itu tadi lah, banyak tahu informasi itu harus gitu, fokus itu pasti gitu. Jadi kalau aku bisa, bukan nyimpulin sih, tapi kayak di buku ini mengapa aku harus membaca itu kayak ngasih, kalau lu rajin baca pasti lu bisa seseru Abinaya. Yang gue dapet sih kayak gitu. Lu bisa melihat situasi, bisa mengkritik apapun gitu, bisa membandingkan apapun gitu atas jadi kan penulis nulis buku pasti punya gagasan yang akan disampaikan gitu kan. Nah, dari banyak membaca itu kita jadi tahu banyak gagasan orang, selebihnya kita jadi terpantul untuk kita juga punya gagasan dong gitu kan. Nah, terus kan dari itu muncul opini yang kok bisa ya dia kayak gini gitu, padahal kan kita kayak gini gitu. Nah, yang aku dapat setelah baca buku ini tuh itu wah, ini tuh curhatan Abinaya yang keren. Gue nggak bisa gitu nulis kayak gini gitu. Ya kadang jadi mungkin jadi bukan tulisan gitu kan, jadinya mungkin kalau video atau film gitu. Tapi baca buku ini tuh jadi kayak ayo lu harus banyak membaca gitu, supaya lu bisa apa ya, menyampaikan opini lu gitu, sebagai manusia gitu, yang punya otak, yang punya pikiran, yang punya situasi sosial gitu, sehingga nggak diem aja gitu kalau ada apa-apa gitu. Yang gue dapet sih itu dari buku ini gitu kan. Jadi kan sama kayak sebentar motor lewat. Opini, kritik atau saran yang ditulis Abinaya itu bisa jadi adalah sesuatu yang dapat kita petik, bahwa membaca itu membuat kita bisa memahami sesuatu melalui pantulan gagasan-gagasan yang ditawarkan buku-buku sebelumnya yang udah dibaca Abinaya, lalu mengartikulasikan ulang pendapatnya melalui buku yang dia tulis ini. Mengapa aku harus membaca? Kupikir pemilihan judulnya jadi kayak pas banget, mengapa aku harus membaca, ya supaya lu pintar gitu kan. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari buku yang enteng, seru, menggelitik, yang bisa dibaca sekali duduk, ini jawabannya. Buku ini jawabannya. Seru banget kayak naik roller coaster. Lu bisa pindah satu peristiwa ke peristiwa lainnya gitu. Kadang lu ke pojokan sekolahnya Abinaya, kadang lu ke ruang keluarganya Abinaya, atau sampai lu ke ruang imajinasi yang diciptakan Abinaya sendiri gitu. Dan itu seru banget kan. Itu hampir lupa. Terima kasih untuk yang sudah komen, like, dan share, juga subscribe di 2 video awal belumnya. Ini tuh channel baru banget, aku nggak nyangka banget antusiasnya bisa sebegitunya. Terima kasih. Kalau ada saran dan kritik, tolong banget dituliskan, karena aku masih grogi, masih bingung sebenarnya, tapi sebenarnya pengen banget gitu. Ya, tujuan awalnya tetap sih supaya aku lebih rajin membaca gitu dan berbagi gitu. Nah, dari tanggapan itu gue jadi semangat pengen berbagi terus gitu. Oh iya, maaf juga karena channel ini videonya itu seminggu sekali, jadi kita pelan-pelan aja sebenarnya tumbuhnya gitu kan di channel ini. Kita lebih banyak diskusinya aja gitu, siapa tahu ada tanggapan yang lain soal buku ini, atau soal buku di video sebelumnya gitu, atau yang lainnya gitu, supaya kita bisa sama-sama waras gitu di masa pandemi ini gitu kan. Jadi seru nih kita saling komen gitu, saling diskusi di kolom komentar ini gitu kan. Terus udah selesai. Yang terakhir, buku ini buku tahun 2019, Binaya Gina Jamila,
diterbitkan oleh penerbit Gurga Yogyakarta. Bagus, ini sekitar 116 halaman, ukurannya A5, jadi enak banget dibawa-bawa. Kalau di tulisan ini sih ada sekitar, mungkin ada sekitar berapa nih, ada sekitar belasan tulisan yang harus kalian baca, dan ini enteng banget. Ilustrasi sampulnya oleh Anissa Wijaya. Ini termasuk non fiksi sih kalau di sini. Aku nggak tahu ya non fiksi, fiksi atau apa gitu. Aku sih kayaknya apa, yang penting seru gitu. Terus karena udah baca duluan gitu kan, jadinya pengen beli. Akhirnya aku beli gitu. Sama, oh iya ini ada satu lagi. Bunda bilang otak manusia itu seperti gelas. Gelas diisi dengan membaca agar tidak tumpah. Agar tidak tumpah, maka isinya harus dituang ke gelas lainnya gitu. Jika tidak, bisa merusak gitu kan. Nah, apa? Aku pikir alasan Kina yang menulis itu, menurutku itu tadi, kalau banyak membaca gitu kan, nanti luber gitu. Kalau daripada luber, mending dituang ke gelas lainnya. Nah, gelas lainnya adalah buku ini menurutku gitu. Itu kira-kira gitu dulu. Buat Abinaya, gue boleh nggak jadi fans selanjutnya gitu, karena dua buku yang udah aku baca itu aku seneng banget dan seru aja gitu. Kok kamu bisa keren gitu ya? Kalau kamu punya tanggapan bisa tulis di kolom komentar. Itu oke teman-teman, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap membaca, jangan beli bajakan, dan salam kebajikan.